Necromancers. Bab 77 sampai dengan 80. Babak 77, gelang perangkap. Ambil dan pasang di pagar pembatas. Kata Wu Heng. Beberapa prajurit kerangka dengan jiwa memindahkan boneka plastik yang mereka kumpulkan ke atap. Ambil tali kawat dan pasang di pagar pembatas di satu sisi. Membentuk target berbentuk manusia yang didirikan. Kalian, ayo berlatih menusuk target ini dulu, dan lebih rajin lagi, kata Wu Heng langsung. Setelah pertempuran sebelumnya, ada 77 prajurit kerangka yang telah mencapai level 5. Jumlah ini di luar dugaan Wu Heng. Lagi pula, sangat sulit untuk meningkatkan level kerangka sebelumnya. Pada dasarnya, segera setelah level kerangka dinaikkan, kerangka itu akan hancur berkeping-keping di pertempuran berikutnya. Hasilnya, level prajurit kerangka terus meningkat, dan juga terus berkurang. Tampaknya terjebak dalam lingkaran setan. Namun, situasinya mulai membaik akhir-akhir ini. Skeleton juga secara bertahap mulai mencapai level 5, membuka jiwa dasar. Saya melihat boneka plastik ini dari toko pakaian di pinggir jalan, jadi saya membawanya kembali untuk melatih kerangkanya. Jumlah model yang ada tidak mencukupi, jadi mereka menggunakan kain dan tirai yang ditemukan dan mengikatnya pada figur manusia untuk dijadikan sasaran. Keahlian senjata dapat dibuka melalui pelatihan dan pertarungan sebenarnya. Seharusnya lebih mudah untuk membuka keahlian skeleton warrior. Lagi pula, tidak perlu tidur atau istirahat, jadi berlatihlah saja saat ada waktu luang. Setelah berlatih selama beberapa hari, Anda hampir dapat membukanya. Mendengar perintah Wu Heng, kerangka pengguna tombak level 5 berjalan menuju sasaran dan mulai melakukan gerakan menusuk. Engah kepulan-kepulan gelombang. Tombak besi itu menembus plastik, menimbulkan sedikit suara. Wu Heng berdiri di sana dan memperhatikan sebentar, lalu kembali ke kota Blackstone untuk beristirahat. Kota Blackstone, tempat tinggal. Setelah makan mie instan untuk makan malam, saya mengeluarkan buku teknik pedang elang abu-abu dan membacanya sambil berlatih pedang. Setelah kekuatan dan fisik ditingkatkan, ini jelas berbeda dari yang sebelumnya. Lenganku tidak akan gemetar setelah mengayunkan pedang, dan berbagai gerakan menjadi lebih akurat. Tindakan yang awalnya sulit dicapai kini dapat dilakukan dengan mudah. Ternyata saya dikirim ke sini. Tak heran jika sulit untuk maju dalam mempraktekkan ilmu pedang ini. Ternyata nilai atributnya saja tidak cukup. Sebenarnya, aku mengeluh dalam hati bahwa sebagai seorang mage, kekuatan dan staminaku sangat tinggi, tapi aku juga tahu bahwa ini adalah hal baik yang langka. Kekuatan mempengaruhi efek jarak dekat Anda sendiri, serta ledakan otot dan berat badan Anda sendiri. Membawa beban juga penting. Sekarang dia mengenakan baju besi kulit. Di masa depan, dia pasti bisa memakai baju besi berat dan berdiri di tim kerangka. Bunuh diri sendiri juga sulit. Fisik bahkan lebih penting, dan bahkan setiap fisik profesional pun penting. Ini mewakili keadaan fisik dan ketahanan terhadap berbagai keadaan negatif. Semakin tinggi kebugaran fisik, semakin baik ketahanan terhadap racun. Orang dengan kebugaran fisik yang rendah, yaitu kulit yang garing dalam permainan, dapat dengan mudah meleset dari musuh dan mati terlebih dahulu. Saya berlatih di kamar sampai larut malam. Setelah mandi sebentar, saya pergi tidur. Saya sangat kaya, saya harus mempekerjakan 2 pembantu atau semacamnya. Kamu ingin mengikuti asosiasi dan melamar ke tempat yang tidak peduli dengan ahli nujum. Berpikir dalam hati, perlahan-lahan aku tertidur. Keesokan harinya, Wu Heng keluar untuk sarapan. Ketika saya kembali, saya melihat staf asosiasi berjalan keluar gang. Keduanya kebetulan bertemu muka, dan mereka berdua tercengang. Tuan Wu Heng, Kapten Alteluk ingin Anda datang. Punya misi. Saya tidak yakin tentang itu. Anggota staf itu berkata sambil tersenyum. Oh, oke, saya akan segera ke sana. Staf itu mengangguk dan pergi lebih dulu. Wu Heng kembali ke kamarnya dan membuat beberapa persiapan. Dia memakai pistol, masker gas, dan langsung keluar.
Datanglah ke asosiasi dan berjalanlah melalui koridor menuju ruang tim. Ketika dia membuka pintu dan masuk, dia melihat 3 anggota lainnya ada di sana. "Kapten, apakah Anda punya misi?" Wu Heng bertanya langsung. Oteluk menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak punya misi. Saya telah memperoleh benda ajaib. Kavina dan Yuri keduanya ada di sini hari ini, dan saya akan memanggil Anda untuk melihat bersama." Kapten Alteluk selalu berlatih di ruang pelatihan asosiasi, sehingga dia selalu dapat ditemukan. Tetapi orang-orang lain jarang datang ke pergaulan. Bahkan Kavina hanya datang berkunjung kadang-kadang, dan lebih banyak sibuk dengan urusannya sendiri. "Oh, oke." Wu Heng duduk di samping. Yuli terus mengedipkan mata, tak tahu apa yang ingin diungkapkannya. "Dalam ringkasan pertempuran terakhir, saya menyebutkan kurangnya metode untuk menahan musuh. Saya membeli alat peraga dari luar dan akan menjelaskan fungsinya kepada Anda di masa depan," kata Alteluk. "Oke." Beberapa orang mengangguk. Otluk mengeluarkan gelang perak dari rak lemari di satu sisi dan meletakkannya di atas meja. Gelang perangkap dapat melepaskan sinar ilusi untuk menjebak target dalam ilusi. Mata Wu Heng tertuju pada gelang itu. Gelang perangkap perak. Deskripsi, alat peraga ajaib yang diukir dengan ilusi mental, yang dapat menyebabkan dampak ilusi pada satu target. Efek ilusi bergantung pada ketahanan mental target. Ini benar-benar alat fantasi. Saya pernah mendengarnya, tapi ini pertama kalinya saya melihatnya. Alat peraga ini sebenarnya sedikit tidak berguna. Bagi profesional level tinggi, efeknya tidak terlalu terlihat, jadi setelah target diganggu, harus ditangkap atau dibunuh secepatnya. "Oh, pasti menghabiskan banyak uang?" Yuri bertanya. "Memang sedikit lebih mahal, tapi uang itu tetap harus dikeluarkan untuk menutupi kekurangan di tim," lanjut Alteluk. Yuli menganggukkan kepalanya untuk menunjukkan bahwa dia masuk akal. Wu Heng berpikir sejenak dan bertanya, "Kapten, apa yang harus kita lakukan jika kita menghadapi keterampilan terkontrol seperti itu?" Umumnya ada 2 jenis efek seperti ini, satu adalah tipe jebakan, dan yang lainnya adalah tipe spiritual. Tipe jebakan itu seperti teknik keterikatan druid atau teknik jaring laba-laba penyihir, fisik, Anda bisa keluar dari masalah. Tentu saja, ini akan membutuhkan usaha, dan tipe mental bergantung pada tingkat kekuatan mental. "Wu Heng, kenapa kamu tidak mempelajari teknik jaring laba-laba?" kata Yuli sambil mengacungkan jari. "Kenapa kamu tidak tahu cara membungkusnya? Ini bukan rute yang saya ambil." "Saya juga tidak." Otluk melirik mereka berdua dan terus menambahkan, "Efek gelang itu cukup untuk musuh kita saat ini. Saat ada misi, perhatikan musuh yang terkena." "Dimengerti." Mereka bertiga mengangguk. "Oke, tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Saya akan lihat apakah ada komisi dalam beberapa hari ke depan. Kita bisa mengambilnya." Selama periode ini, asosiasi mengorganisir anggota tim untuk melakukan beberapa misi penangkapan. Tetapi tidak terjadi apa-apa pada tim keempat. Tampaknya Alteluk berencana untuk mengambilnya sendiri. Mereka bertiga mengangguk, mengucapkan beberapa patah kata lagi satu sama lain, lalu berpisah. "Wu Heng, apakah kamu akan pergi ke pasar gelap?" Yuli datang. "Tidak, ada yang harus kulakukan hari ini, aku akan menunggu sampai seseorang bebas." Dan langsung kembali ke area keramaian, Wu Heng membereskan dan langsung menuju ke dunia zombie. Dunia zombie. Wu Heng memimpin tim kerangka dan langsung keluar dari komunitas. "Di luar Xiaodong Kixiu, saya menghubungi Li Yahong. Hari ini saya setuju untuk pergi ke pompa bensin untuk mencari bensin, tetapi saya tertunda beberapa saat di pagi hari." Setelah menunggu beberapa saat di pinggir jalan, Li Yahong datang dengan kendaraan roda 3 listrik yang membawa ember. Bahkan di jalan utama pun sebenarnya tidak mulus. Dalam beberapa langkah, ada sekelompok mobil yang jatuh menghalangi jalan. Mobil besar tidak bisa lewat, kecuali butuh waktu untuk memindahkan atau menjatuhkannya, tapi kendaraan roda 3 kecil ini bisa lewat di trotoar. "Saya khawatir saya tidak tahan, dan itu adalah drum minyak berisi minyak."
Keduanya mengobrol sebentar untuk beberapa kata, lalu tim berangkat. Ikuti jalan di kawasan pemukiman dan masuk ke jalan utama, lalu terus menuju ke timur. Ada pompa bensin di sana. Saat melewati bagian ruang bernyanyi dan jalan, jumlah zombie sedikit lebih banyak, tetapi hanya ada 34 dan mereka dengan mudah dibunuh. Apakah ada berita di radio baru-baru ini? Wu Heng bertanya. Li Yahong berkata, tidak ada berita yang sangat berguna. Stasiun utama mendorong semua orang untuk tetap bersatu dan sebisa mungkin menjauh dari daerah padat penduduk. Faktanya, kata-kata ini tidak ada gunanya. Jika Anda bisa memikirkannya, itu tergantung apakah kamu bisa bertahan hidup. Di mana markas orang yang selamat? Wu Heng terus bertanya. Li Yahong melirik kerangka di sekitarnya dan melanjutkan, di selatan kota, ada markas berbentuk penjara. Orang yang selamat akan direkrut di sana. Penjara. Wu Heng mengerutkan kening. Bukankah penjara itu terinfeksi zombie? Tetapi tempat seperti itu, dengan tembok dan kisi-kisi, memang merupakan tempat yang bagus untuk pertahanan. Mereka sendiri mengatakan di radio bahwa memiliki senapan dan senapan sniper dapat sepenuhnya bertahan dari serangan zombie. Babak 78, Mayat. Dari apa yang dikatakan Li Yahong, penjara adalah tempat yang bagus untuk bertahan melawan zombie. Lokasi pendirian jauh dari pemukiman penduduk, dan penjaga penjara dilengkapi dengan senjata dan peluru. Mungkin juga penjara memiliki sistem pasokan listrik sendiri dan tidak ada pemadaman listrik sama sekali. Kalau dipikir-pikir seperti ini, tempat seperti ini benar-benar pilihan yang bagus. Apakah ini tujuan yang ingin kamu tuju? Li Yahong mengangguk, ya, saya pernah melakukannya sebelumnya, dan saya masih mempertimbangkannya sekarang. Wu Heng sendiri pasti tidak akan pergi ke kamp penyintas manapun, dan akan membuat dirinya tidak nyaman jika pergi ke sana. Tapi dia juga berharap masih ada orang yang masih hidup di tangannya. Membantu melakukan pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan oleh kerangka, atau memberikan sedikit suasana hidup. Wu Heng tidak berkata apa-apa lagi dan melanjutkan perjalanannya dengan pasukannya. Saat melewati beberapa tempat yang mengalami kecelakaan mobil serius, kami meminta zombie besar setinggi 3 meter untuk memindahkan kendaraan yang rusak dan membiarkan kendaraan roda 3 listrik terus bergerak maju. Saat berjalan, saya melihat tanda pompa bensin di depan saya. Wu Heng berkata kepada Xiao Xiao yang sedang berbaring di bahunya, Xiao Xiao, lihatlah apakah ada bahaya di pompa bensin, terutama di dalam beberapa bangunan. Oh, baiklah. Xiao Xiao melayang di udara dan terbang dengan cepat menuju kejauhan. Tidak lama kemudian, Little Pi terbang kembali dari kejauhan. Berkata, mereka semua zombie, tidak ada yang aneh. Biarkan aku memeriksanya. Wu Heng masih khawatir dan berencana untuk memeriksanya sendiri. Xiao Xiao mendengus dan masuk ke dalam tubuhnya. Situasi di pompa bensin muncul di benak saya. Ada 2 mobil pribadi yang diparkir. Di samping tangki bensin, beberapa zombie yang tersebar berkeliaran di ruang terbuka. Tidak ada jejak zombie di gedung stasiun di dekatnya. Jumlah zombie di sini lebih sedikit dari yang diperkirakan. Kembalikan Xiao Xiao dan lanjutkan perintah untuk bergerak maju. Tim perlahan mendekati pompa bensin. Prajurit kerangka itu naik dan menjatuhkan semua zombie ke tanah. Wu Heng berjalan mengitari pompa bensin dan memeriksa situasi sekitarnya. Ada 6 tangki bahan bakar di SPBU, termasuk 4 untuk bensin dan 2 untuk solar. 2 mobil masing-masing menempati 1 tangki. Pengemudinya jelas-jelas telah menjadi zombie dan langsung dibunuh oleh kerangka. Wu Heng mendatangi tangki minyak dan melihatnya. Seluruh tangki minyak tidak lagi berfungsi, dan tidak ada minyak yang dipompa keluar bahkan ketika sudah digunakan. Apa yang harus saya lakukan? Li Yahong berkata, kita harus mengeluarkannya dari sumur minyak. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan linggis dari kompartemen truk dan membuka paksa penutup lubang gat di platform semen. Bau menyengat langsung keluar. Mengenakan topeng, Li Yahong mengambil sendok ekstra panjang yang dilasnya dengan batang besi dan kaleng besi, lalu merenggangkannya.
Ambil sesendok besar bensin dan tuangkan dengan hati-hati ke dalam tong minyak terdekat. Ini. Jika Anda tidak mengetahui cara ini, Anda sebenarnya tidak tahu cara mendapatkan bensin dari SPBU. Li Yahong mulai memancing minyak. Gerakannya sangat lambat. Wu Heng memasuki gedung stasiun terdekat untuk melihat apakah ada sesuatu yang bisa dia rampas. Di konter, Anda bisa melihat sosis panggang dan oden, tapi sudah berjamur dan berbulu. Barang-barang lainnya di rak masih kosong, jadi pasti ada orang yang selamat yang pernah ke sana sebelumnya. Tidak ada yang perlu dicari, jadi saya melihat sekilas dan kembali keluar. Perintah kerangka untuk membantu Li Yahong terus menghasilkan uang. Ember pertama sudah penuh, jadi dia mengambil ember kedua dan mengisinya. Saya sibuk sampai sore, dan kemudian saya merasa ada yang sedikit berbeda. Hampir penuh. Li Yahong berdiri dan menutup kembali tutup sumur minyak. Para prajurit kerangka bekerja sama untuk mengembalikan tong bensin ke sepeda roda 3. Bodi mobil mulai terjatuh ke samping. Tidak ada jalan lain, Wu Heng hanya bisa membiarkan beberapa kerangka mendorong sepeda roda 3 menuju lokasi komunitas. Bensin ini cukup untuk digunakan Li Yahong dan yang lainnya untuk sementara waktu. Kembalilah ke lingkungan sekitar dan kirim Li Yahong kembali ke bengkel mobil. Wu Heng juga kembali ke gedung komunitas. Biarkan para skeleton kembali ke atap untuk berlatih sementara dia menuju ke kota Blackstone. Pasar gelap. Wu Heng dan Basen, mengenakan jubah tebal, naik ke lantai 2. Setelah menunjukkan lambangnya, dia dibawa ke ruangan terpisah. Seorang pria paruh baya berjanggut berjalan mendekat di belakang, memegang kotak kayu datar di tangannya. "Tuan, ini barang yang Anda titipkan." Kotak kayu itu diletakkan di atas meja dan didorong ke depannya. Wu Heng membukanya, memperlihatkan sebuah buku yang sangat tua di dalamnya. Medan Perang Mayat, deskripsi, dalam jarak maksimum 60 kaki dari perapal mantra, suntikkan tulang atau sisa-sisa makhluk dengan kekuatan hidup palsu yang kotor, dan panggil mereka menjadi makhluk undead pengejaan tulang, transformasi kerangka, manipulasi mayat, transformasi zombie. Keterampilan ini melepaskan maksimal 80% kekuatan spiritual pengguna untuk memastikan bahwa roh tidak akan habis. Melihat buku keterampilan dan pengenalan, Wu Heng langsung merasa senang. Akhirnya datang. Benar, efisiensi konsorsium lambang ular lebih tinggi daripada efisiensi asosiasi. Tamu, Anda juga perlu membayar sisa 72 koin perak untuk biaya perolehan dan transportasi. Pria paruh baya itu berkata sambil tersenyum. Terlihat klien yang memesan kali ini sangat puas. "Basen, berikan aku uangnya." Basen mengeluarkan kantong uang dan menyerahkannya langsung ke tangan pihak lain. Pria itu menuangkan koin perak dan menghitung jumlahnya. "Tamu, apakah Anda memerlukan bantuan?" "Untuk saat ini sudah hilang." Wu Heng berdiri dan berjalan keluar. Pria paruh baya itu mengikuti di belakangnya, berjalan ke tangga, dan melambaikan tangan. Wu Heng berada di lantai pertama, berbaur dengan kerumunan dan berkeliaran di antara kios-kios. Pasar gelap masih sangat ramai, menjual segala macam barang aneh dan aneh. Ada beberapa hal yang merupakan bagian tubuh dari berbagai binatang ajaib. Ini memberi kesan bahwa jika alkimia tidak dikembangkan, semua orang di dunia ini sudah lama mati. Setelah berputar-putar, Wu Heng merasa aneh bahwa pria berjubah hitam yang menjual kain kafan dan toples organnya sendiri tidak ada di kios itu. Terjual habis, atau mungkin dia mengubah posisinya. "Saya ingin terus melihat barang bagus apa yang dia jual, tetapi saya tidak dapat menemukan apapun yang tampak seperti kiosnya setelah melihat-lihat. Setelah berkeliling sebentar dan tidak menemukan sesuatu yang berguna, saya membawa Basen kembali ke kota Blackstone. Kembali ke kediaman Anda dan tutup pintunya rapat-rapat. Keluarkan buku keterampilan dan mulailah membolak-baliknya." Dunia zombie. Di sebelah barat rumah sakit kedua. Malam suram, angin sepoi-sepoi membawa bau amis. Langkah kaki yang padat perlahan-lahan mendekat, dan suara gemuruh yang menusuk hati bergema di seluruh langit malam. Bangunan komersial di atas meja putar.
Keempat orang yang selamat sedang bersandar di jendela, memandangi zombie di bawah dengan ngeri. Jalanan sejauh mata memandang dipenuhi mayat-mayat yang padat. Sial, kenapa banyak sekali zombie? Apa yang terjadi? Seorang pria paruh baya berkata sambil menelan dan meludah. Itu, apakah mereka bermigrasi? Kata yang lain. Bagaimana zombie mengetahui hal ini kecuali ada sesuatu yang membimbing mereka? Begitu dia selesai berbicara, orang lain berkata, apakah yang di belakang adalah zombie berkepala besar yang disebutkan di radio, jenis zombie cacat yang dapat memerintah zombie biasa. Beberapa orang melihat ke kejauhan dan melihat zombie berkepala besar perlahan maju, dikelilingi oleh sekelompok zombie. Itu benar. Seseorang menelan ludah dan berkata seolah-olah dia tiba-tiba terbangun, itu adalah zombie berkepala besar yang melarikan diri dari rumah sakit kedua melalui radio. Arah yang dituju juga ke rumah sakit kedua. Orang lain juga membuka mata lebar-lebar dan melihat ke bawah dengan ngeri. Pada saat ini, zombie berkepala besar di kejauhan tiba-tiba melihat ke jendela dan meraung ke arah gedung komersial. Kelompok mayat mulai mengeluarkan suara seperti mendidih. Kemudian, dia bergegas menuju gedung di depannya seperti orang gila. Ekspresi wajah keempat orang yang selamat berubah drastis. Cao, ayo lari cepat. Bab 79, sayang, kamu tidak mengerti. Hari berikutnya, setelah sarapan, Wu Heng melewati gerbang dan menuju ke dunia zombie. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang istimewa tadi malam, dia langsung turun dengan kerangka itu. Biarkan Xiao Xiao keluar dan biarkan dia bermain sendiri. Wu Heng berjalan langsung menuju tumpukan zombie. Mayat yang belum ditransformasikan bertumpuk di sini, membentuk lereng di tengah dua bangunan. Itu juga merupakan dunia zombie dan profesi ahli nujum, yang memungkinkan dia menerima mayat dan orang mati. Jika tidak, lingkungan seperti api penyucian di depan Anda dapat membuat orang takut sampai mati. Pegang tongkatnya dan langsung lepaskan skill yang baru dibuka, Battlefield of the Dead. Pada saat skill dilepaskan, lingkaran cahaya abu-abu putih menyebar dengan cepat ke seluruh tubuh dan menyapu mayat yang bertumpuk di sampingnya. Hulala gelombang. Detik berikutnya, daging dan darah mayat mulai berjatuhan. Tengkorak perlahan naik dari tumpukan mayat. Kakinya tidak stabil dan dia terguling menuruni lereng gunung mayat. Berdiri dengan goyah dan masuk ke kondisi siaga. Wu Heng juga memasuki kondisi kosong setelah menyelesaikan perapalan mantra. Sepertinya saya telah memasuki masa bijak, pikiran saya kosong dan saya tidak ingin memikirkan apapun. Ini seharusnya disebabkan oleh fakta bahwa 80% kekuatan mental dikonsumsi dalam deskripsi skill. Tetapi efeknya sangat efisien. Melihat kerangka yang berdiri itu lagi, dia menghitung dengan kasar. Lebih dari 300 dan hampir 400 kerangka dapat berdiri pada satu waktu, mengubah sekitar seperempat tumpukan mayat. Menurut Book of the Dead, transformasi normalnya hanya sekitar 100. Sepertinya kekuatan mental saya memang sedikit lebih tinggi. Pergi ke sana, perintah Wu Heng. Kerangka yang berdiri itu berjalan ke samping. 1 pedang dan 2 pedang, berikan mereka senjata. Dengan 1 pedang dan 2 pedang, dia mengikuti perintah tersebut dan mulai mengeluarkan pisau dapur dan membagikannya kepada prajurit kerangka yang datang. Wu Heng meminum 2 botol ramuan psikoaktif dan duduk di samping untuk beristirahat sebentar. Kemudian dia terus melepaskan Dead Skeleton Field. Kali ini, hanya lebih dari 100 skeleton yang berdiri dan masuk ke dalam antrian. Sulit untuk merasakan dengan jelas seberapa banyak kelebihan energi mental yang Anda miliki. Sepertinya setelah istirahat singkat, saya belum banyak pulih. Wu Heng duduk di samping, melihat kitab orang mati, menunggu pemulihan kekuatan mentalnya, dan kemudian melepaskannya dari waktu ke waktu. Meningkatkan jumlah konversi. Apapun yang terjadi, ini akan jauh lebih cepat daripada mentransformasikannya satu persatu. Sore harinya, Li Yahong mengirimkan tombak besi. Karena penumpukan persediaan selama 2 hari, lebih dari 240 dikirimkan hari ini. Wu Heng juga melihat sekilas,
lalu mengambil kerangka itu untuk mengambil makanan. Saat kantong gandum dan kaleng diturunkan, wajah Li Yahong masih dipenuhi kegembiraan yang tak bisa disembunyikan, dan matanya sedikit cerah. Radio dapat berkomunikasi dengan dunia luar dan juga dapat mendengar situasi di beberapa tempat. Makanan adalah sumber daya yang langka di tempat berkumpulnya para penyintas. Bahkan stasiun utama mempopulerkan identifikasi rumput dan sayuran liar yang dapat digunakan untuk memuaskan rasa lapar. Saat ini, tempat berkumpul kecil saya mungkin bukan tempat berkumpul terkaya, namun tetap tidak ada kekhawatiran tentang makanan dan minuman. Mungkin dalam beberapa hari, berat badan mereka akan bertambah beberapa kilogram. Rencana awalnya adalah menukar makanan dari Wuheng, kemudian memodifikasi mobil dan pergi ke tempat berkumpulnya korban terdekat. Tetapi sekarang, semua orang mulai bimbang. Beberapa orang takut pada Wuheng, orang yang dapat mengendalikan begitu banyak kerangka, dan merasa lebih aman bekerja di bawah perlindungannya serta makan dan minum. Itu membuat sulit untuk membuat pilihan. Terima kasih banyak. Li Yahong mengucapkan terima kasih dengan tulus. Anda harus mempercepat kemajuan kesepakatan yang telah disepakati, kata Wuheng juga. Li Yahong mengangguk, lalu melanjutkan, saya ingin menerima beberapa orang yang selamat di sekitar. Wuheng meliriknya. Dia tidak keberatan menerima para penyintas, karena ada lebih banyak orang yang bisa diajak bekerja sama. Tetapi Li Yahong dan yang lainnya harus membagikan banyak makanan. Bisakah kamu mengendalikan begitu banyak orang? Tidak semua orang mau mematuhi aturan sekarang. Wuheng mengingatkan, itu dekat saja. Jika ada yang bisa datang, aku akan membawanya masuk sementara. Oke, saya tidak keberatan. Keduanya mengobrol sebentar, dan Li Yahong kembali membawa makanan. Wuheng juga kembali ke komunitas, mempelajari keterampilan sebentar, dan kemudian kembali ke kota Blackstone terlebih dahulu. Sore, kota Blackstone. Begitu Wuheng keluar dari area keramaian, dia melihat Yuli memegang skon di tangannya dan makan sambil berjalan. Melihat Wuheng, dia melambaikan tangannya dari kejauhan. Apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Wuheng. Mau mencarimu. Apa yang kamu lakukan? Tanya Yuli. Aku harus pergi ke toko. Tidak apa-apa. Ayo pergi dan aku akan pergi bersamamu.